We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardiani Ayu Lestari. Saya dari kelas manajemen A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang terdapat pada Microsoft Excel serta rumus secara umum yang kita gunakan pada Microsoft Excel. Sebelum saya menjelaskan apa saja yang terdapat pada Microsoft Excel, saya akan menjelaskan secara singkat yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel atau sering kita singkat MS Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Selain itu, Microsoft Excel atau MS Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk, seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya. Microsoft Excel memiliki beberapa komponen terpenting. Yang pertama yaitu terletak pada sebelah kiri bagian atas. Pada sebelah kiri bagian atas ini terdapat Quick Access Toolbar. Apa sih yang dimaksud dengan Quick Access Toolbar? Quick Access Toolbar adalah area yang berisi beberapa icon yang berguna untuk mempercepat dalam melakukan akses tertentu sesuai dengan icon-icon yang ada di dalamnya. Pada umumnya, Quick Access Toolbar itu hanya menampilkan 3 icon, yaitu Save, Undo, dan Redo. Tetapi kalian juga dapat mengaturnya agar sesuai dengan kebutuhan yang sering kalian gunakan. Yang kedua, di samping Quick Access Toolbar itu terdapat Title Bar. Apa sih yang dimaksud dengan title bar? Title bar adalah judul dari dokumen yang sedang kita buka. Nah, di bawah dari Quick Access Toolbar dan title bar ini terdapat tab baris. Tab baris terdiri dari tab File, tab Home, tab Insert, tab Page Layout, tab Formula, tab Data, tab Review, dan tab View. Nah, selain itu, di bawah dari tab baris ini terdapat name box. Name box ini merupakan toolbar yang berisi alamat suatu sel, yaitu seperti kalian menekan seperti saya menekan pada sel ini. Nah, berarti saya terdapat pada kolom A baris kedua. Nah, di samping name box itu terdapat formula bar. Nah, ini ya teman-teman, formula bar. Apa sih yang dimaksud dengan formula bar? Formula bar atau kotak persegi panjang ini adalah tempat untuk memasukkan rumus, mengedit atau memperbaiki rumus pada lembar kerja Excel yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan masuk di kolom. Nah, yang saya tekan ini adalah kolom ya teman-teman. Kolom adalah bagian dari lembar kerja Excel yang membentang secara vertikal yang ditandai dengan alfabet A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan yang saya tekan ini adalah baris. Baris adalah bagian dari lembar kerja Excel yang membentang secara horizontal yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya adalah sel. Yang saya tekan ini adalah bagian sel ya teman-teman. Sel adalah pertemuan dari kolom dan baris yang membentuk sebuah kotak kecil yang fungsinya untuk menginput atau menampung data pada Microsoft Excel. Setiap sel mempunyai nama tersendiri tergantung pada lokasi sel tersebut. Seperti sel yang saya tekan ini, berarti saya terdapat pada sel kolom B baris ketiga. Nah, selanjutnya sel aktif.
Ini yang dimaksud dengan sel aktif. Sel aktif adalah sel yang kita gunakan untuk memasukkan data atau mengedit data. Sel aktif juga ditandai dengan garis kotak tebal yang terletak pada setiap sisi-sisi sel, dan terdapat kotak hitam kecil yang terletak pada ujung sisi bawah sel. Ini ya teman-teman, kotak kecilnya. Nah, selanjutnya adalah range atau rentang. Seperti ini ya teman-teman. Range atau rentang merupakan kumpulan dari beberapa sel dalam sebuah lembar kerja kertas Excel. Seperti ini, saya berada kolom A3 sampai rentang B5. Nah, di bawah kolom sel dan baris ini terdapat worksheet. Worksheet adalah lembar kerja ya teman-teman. Nah, kebetulan saya terdapat pada sheet 1, yaitu lembar kerja 1. Nah, untuk menambahkan lembar kerja selanjutnya, saya akan menekan new sheet, yang berarti sheetnya sekarang menjadi 6 atau menjadi 6 lembar. Nah, di samping worksheet ini terdapat scroll bar. Nah, scroll bar bawah ini berfungsi untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Sedangkan scroll bar samping ini digunakan untuk men-scroll dari bawah, untuk men-scroll dari atas ke bawah, dan begitu sebaliknya dari bawah ke atas. Nah, berikutnya kita akan membuat tabel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kalian untuk membuat tabel. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, saya sudah mengetik yaitu nomor, nama barang, harga, jumlah, total, dan saya sudah memberi urutannya ya guys. Yaitu urutan 1 terdapat kentang dengan harga 20.000 dan jumlahnya 4. Dan yang kedua itu ada sawi, harganya 5.000 dengan jumlah 5. Selanjutnya ada kangkung dengan harga 7.000 dengan jumlah 5. Ada labu dengan harga 10.000 dengan jumlah 6. Dan terakhir yaitu ada nangka dengan harga 20.000 dengan banyak jumlah 7. Nah, cara membuat tabel yaitu pertama saya akan memblok semua dari kolom A sampai kolom E, terus saya tarik dari baris 1 sampai baris ke-7. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada tab menu home dan saya tekan pada submenu font, dan saya akan cari pada icon borders atau bingkai tabel. Nah, selanjutnya saya akan pilih all border, yaitu jadinya seperti ini ya teman-teman, jadi dia terbingkai semuanya. Nah, selanjutnya untuk mempercantiknya saya akan memblok dari kolom A sampai kolom E, dan untuk mewarnai selnya saya akan pilih warna biru, dan untuk warna fontnya saya akan pilih warna putih. Nah, terlihat sangat bagus kan guys. Nah, selanjutnya ini sudah jadi tabel ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu lambang ini. Lambang ini fungsinya untuk menjumlahkan ya teman-teman. Selanjutnya lambang kedua yaitu fungsinya untuk pengurangan, lambang ketiga untuk perkalian, lambang keempat untuk pembagian, lambang kelima untuk perpangkatan, dan lambang ke-6 untuk presentasi, untuk mempresentasikan sebuah angka. Nah, selanjutnya dari rumus tersebut kita dapat menjumlahkan atau mentotalkan harga dengan jumlah. Rumus yang saya pakai yaitu rumus atau lambang bintang, yang berarti perkalian. Yang pertama saya akan ketik sama dengan buka kurung, terus saya akan klik pada kolom C baris kedua, karena letak harga kentang yaitu 20.000 terletak pada kolom C baris kedua ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengetik lambang bintang. Nah, setelah itu saya akan mengklik jumlah,
dan selanjutnya saya akan tutup kurung dan enter. Nah, jadi total dari 20 kali 4 yaitu 80.000. Selanjutnya, supaya untuk mempermudah atau memperingkas hasilnya, saya tinggal mengklik atau menyesuaikan garis panah saya untuk menemukan kotak ini ya teman-teman. Kotak hitam yang terletak pada kanan bawah ini itu untuk saya klik dan saya tarik ke bawah. Hasilnya bakal terjumlah dengan otomatis ya teman-teman. Selanjutnya, untuk menjumlahkan keseluruhan, rumusnya adalah sama dengan sum, yang berarti menjumlahkan. Setelah itu saya buka kurung, saya klik total harga 80 dan saya tinggal tarik sampai ke kolom E baris ke-6. Setelah itu jangan lupa untuk tutup kurung dan enter, dan dengan otomatis dia terjumlah sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan bagian-bagian pada Microsoft Excel, dan semoga penjelasan yang telah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat atau membantu kalian dalam menggunakan Microsoft Excel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.